influenza, faringitis, dan tonsilitis. Nah, hari ini saya akan menyampaikan video yaitu terkait sistem respirasi, modul tonsilitis, faringitis, laringitis, dan kemudian tentang influenza. Baik, kita awali video kita tentang modul tonsilitis. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa tonsilitis itu adalah peradangan pada tonsil palatina yang letaknya adalah di daerah sini. Ya, jadi tonsilla palatina, kemudian tonsilla faringeal, dan tonsilla lingualis. Nah, jadi untuk memahaminya supaya mudah, kita buatkan di sini diagram skematiknya. Tonsilitis kita bedakan menjadi tonsilitis akut, yang mana tonsilitis akut ini paling sering diakibatkan oleh viral, tetapi bisa juga diakibatkan oleh bakterial. Tonsilitis bakterial ada dua tipe, ada yang tipe folikularis dan ada yang tipenya lacunaris. Kemudian ada tonsilitis membranosa, bisa diakibatkan oleh difteri, diakibatkan oleh jamur, diakibatkan oleh kuman-kuman spesifik seperti sifilis ataupun tuberkulosis. Dan bisa juga tonsilitisnya berupa tonsilitis kronis. Nah, bagaimana kita membedakannya? Kita akan lihat ciri-ciri khas masing-masingnya. Nah, jadi bagaimana terjadinya tonsilitis akut? Jika suatu bakteri itu menginfiltrasi epitel pada jaringan tonsil, maka dia akan mengakibatkan reaksi inflamasi yang ditandai dengan datangnya sel-sel polimorfonuklear, yaitu makrofag, neutrofil, dan lain sebagainya, yang mana akan terbentuk detritus. Nah, ini di garis bawahi. Detritus ini merupakan kata kunci bagi penyakit tonsilitis akut, yang mana detritus ini merupakan kumpulan dari leukosit, kemudian bakteri yang sudah mati, dan epitel-epitel yang mengalami desquamasi. Ada dua bentuk dari tonsilitis akut, yaitu tonsilitis folikularis dan tonsilitis lacunaris. Ya, ciri khasnya tadi sudah kita katakan, dia punya detritus. Jadi kalau di soal ujian ada kata-kata detritus, maka kemungkinan besar jawabannya adalah ke arah tonsilitis akut. Apa gejala yang dialami pasien? Pasiennya sering datang dengan keluhan nyeri saat menelan atau odinofagi, disertai dengan demam yang umumnya tinggi, kemudian rasa lesu, malaise, anoreksia, nyeri sendi, dan lain sebagainya. Nah, pada pemeriksaan, maka akan kita jumpai tonsilnya membengkak dan hiperemis. Ciri khasnya dia punya detritus. Detritusnya bisa berbentuk folikularis maupun berbentuk lacunaris, ya. Pada beberapa kasus, kita juga bisa jumpai pembesaran kelenjar getah bening di daerah submandibularis. Nah, sekarang kita akan tunjukkan contohnya. Yang ini adalah tonsilitis folikularis. Jadi ada detritus ini, warna putih ini, yang di permukaan dari tonsilnya. Jika bercak detritusnya tadi berdekatan, maka dia akan menyatu dan mengisi lekukan-lekukan, sehingga disebut dengan nama tonsilitis lacunaris. Baik yang folikularis maupun yang lacunaris, kedua-duanya merupakan tonsilitis akut. Itu kata kuncinya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, bagaimana kita jelaskan tadi bahwa sebagian besar tonsilitis itu penyebabnya adalah viral. Jadi kalau dia viral, tentu pengobatan kita adalah suportif. Yang pertama istirahat, kemudian pemberian antipiretik. Kalau kita curigai penyebabnya adalah bakterial, maka kita boleh berikan antibiotik. Antibiotiknya adalah golongan penisilin, terutama kalau kita curiga dia mengarah ke Streptococcus beta haemolyticus B, dan bisa diberikan selama minimal 5 hari. Dan pada pasien-pasien yang resisten alergi dengan penisilin, kita boleh berikan erythromycin atau clindamycin, hanya jika kita yakin bahwa penyebabnya adalah bakterial. Nah, terapi lainnya kita boleh berikan obat kumur, ya, dan gargarisma, dan juga kita bisa berikan terapi lain sesuai dengan kausatifnya. Baik, sekarang kita berpindah ke tonsilitis kronis. Untuk tonsilitis kronis, faktor predisposisinya ini umumnya terjadi pada kasus tonsilitis akut yang tidak ditangani dengan adekuat. Terlebih-lebih pada pasien yang punya hygiene mulut yang buruk. Dia punya oral hygiene yang buruk, kemudian pengaruh cuaca, kelelahan fisik, dan sering sekali dijumpai pada perokok. Jadi pada perokok itu sering akibatnya mengalami tonsilitis kronik. Nah, patologisnya yang terjadi itu adalah proses radang yang berulang-ulang. Jadi dia sering mengalami tonsilitis akut yang berulang-ulang dan tidak tertangani dengan baik. Itu akan mengakibatkan epitel di mukosanya dan jaringan limfoidnya menjadi terkikis.
Kalau epitelnya terkikis atau mengalami desquamasi, maka proses penyembuhannya tentu dia akan digantikan oleh jaringan parut, yang mana ini akan terjadi terus-terusan sehingga mengakibatkan kripta-kripta pada tonsil tadi akan melebar. Nah, kripta ini juga bisa diisi oleh detritus. Jadi proses yang berjalan terus-menerus tadi itu akan mengakibatkan perlengketan dengan jaringan di sekitarnya. Nah, pada anak-anak juga sering disertai dengan pembesaran kelenjar submandibularis. Jadi bisa kita garis bawahi kata kuncinya di sini adalah adanya kripta-kripta yang melebar. Jadi kalau nanti di soal ujian ada kata-kata kripta yang melebar, maka itu mengarah ke tonsilitis kronis. Apalagi pasiennya perokok atau punya oral hygiene yang jelek, itu biasanya ke arah tonsilitis yang kronis. Nah, berbeda dengan tonsilitis akut, kalau tadi tonsilitis akut gejala nomor satunya adalah nyeri menelan atau odinofagi dan disertai dengan demam. Kebalikannya, kalau pada tonsilitis kronis, karena proses yang sudah lama, umumnya pasiennya tidak demam lagi dan tidak nyeri menelan lagi. Tetapi keluhan utama yang dikeluhkan pada pasien-pasien tonsilitis kronis umumnya adalah rasa mengganjal di tenggorokan. Jadi seringkali pasiennya datang, dok, saya merasa tidak nyaman di tenggorokan, seperti ada yang nyangkut dan tenggorokan saya seperti kering. Dan kadang-kadang napas saya berbau busuk. Itu adalah tanda-tanda tonsilitis kronis. Pada pemeriksaan kita akan jumpai tonsilnya bisa saja membesar atau bisa saja tidak membesar. Kenapa? Karena sudah radang kronis. Jadi dia tidak lagi membesar. Bisa saja membesar, bisa tidak. Tetapi yang cukup khas di soal ujian biasa disebutkan adalah kripta yang melebar, atau disebutkan adanya etherprop. Nah, ini merupakan ciri khas dari tonsilitis kronis. Terlebih-lebih kalau di soal ujian disebut adanya cicatrix atau adanya perlengketan. Ini sudah pasti kita jawabnya ke arah tonsilitis kronis. Ya, nah ini gambarnya. Jadi nampak kripta-kriptanya sudah melebar. Ini ciri khas dari tonsilitis kronis. Di sini kan gambarnya tonsilnya tidak terlalu membesar. Berbeda dengan tonsilitis akut, dia memang membesar, merah, eritem, dan mengakibatkan nyeri. Tonsilitis kronis tidak. Terapinya bagaimana? Nah, terapinya kita lebih fokus ke mengatasi faktor risiko. Tadi faktor risikonya adalah oral hygiene yang buruk. Jadi terapinya juga kita memperbaiki oral hygiene. Kita bisa berikan obat kumur, gargarisma, atau pada kondisi-kondisi khusus kita bisa menyarankan pasiennya kita rujuk untuk lakukan tonsilektomi. Nah, apa yang dikhawatirkan komplikasinya dia bisa mengakibatkan pelebaran ke daerah sekitar tonsil, rinitis kronik, sinusitis, otitis media, dan bahkan bisa terjadi komplikasi jauh yang hematogen, misalnya endokarditis, artritis, dan nefritis. Terlebih-lebih kalau pada kasus yang kumannya adalah grup B Streptococcus hemolyticus. Nah, kapan kita harus mengindikasikan pasien untuk dirujuk untuk dilakukan tonsilektomi? Pertama, jika ada tanda-tanda sumbatan pada jalan napas. Jadi kalau pasien sudah mengalami sumbatan pada jalan napas ditandai dengan OSA atau obstructive sleep apnea, di mana pasiennya mengorok yang berlebihan saat tidur sampai ada fase-fase apnea, tidak bernapas saat tidur, itu sudah merupakan indikasi wajib untuk dilakukan tonsilektomi. Atau pasiennya sudah bisa mengalami gangguan menelan, gangguan bicara, atau telah terjadi infeksi yang meluas. Jadi bisa ke infeksi telinga tengah, bisa mengalami sinusitis, atau peritonsillar abses, abses kelenjar limf. Ini juga kita arahkan pasiennya untuk kita rujuk untuk tonsilektomi. Baik. Pada beberapa kasus, itu juga sering ditanyakan di soal ujian mengenai tonsilitis difteri. Apa ciri khas tonsilitis difteri? Sebetulnya gejala klinisnya mirip dengan tonsilitis akut biasa. Ya, sama-sama demam, nyeri tenggorokan, malaise, tetapi ciri khasnya pada tonsilitis difteri itu kata kuncinya yang paling penting adalah adanya pseudomembran. Ya, membran semu yang umumnya berwarna putih keabu-abuan seperti ini, dan jika dilepas dia akan berdarah. Nah, ini kata kunci pada tonsilitis difteri. Pada beberapa kasus juga disertai dengan pembesaran kelenjar limf pada leher yang mengakibatkan lehernya menjadi bengkak seperti leher sapi atau bull neck. Jadi kalau ada dua kata itu tadi ya, yang pertama pseudomembran, kemudian pembesaran kelenjar getah bening yang mengakibatkan lehernya seperti leher sapi, bull neck, itu sudah mengarah ke tonsilitis difteri. Ya, apa bahayanya tonsilitis difteri? Dia akan mengakibatkan peradangan yang sangat hebat dan bisa mengakibatkan sumbatan pada jalan napas. Tata laksananya kita berikan ADS, anti-difteri serum, ya, tanpa harus menunggu hasil laboratorium. Kemudian kita berikan antibiotik, tentu golongan penisilin.
Pada kasus berat, itu kita boleh berikan kortikosteroid supaya jangan sampai laringnya ikut mengalami udem. Yang kita khawatirkan dapat mengakibatkan sumbatan jalan napas. Dan jika kondisinya sangat berat, kita rujuk supaya pasiennya bisa mendapatkan tracheostomi supaya tidak terjadi gangguan pernapasan sumbatan pada jalan napas. Nah, itu kata kuncinya. Baik, demikian untuk modul tonsilitis. Saya rasa cukup untuk poin-poin pentingnya. Sekarang kita beralih ke modul faringitis. Beberapa poin-poin penting saja yang akan kita bahas. Yang pertama, ini diagram berpikirnya. Jadi faringitis dibedakan menjadi dua, ya, faringitis akut dan lagi-lagi faringitis kronis, akut dan kronis. Nah, faringitis akut penyebab paling sering tentu adalah viral. Nomor 2 baru adalah bakterial. Pada beberapa kasus ada faringitis karena jamur dan ada juga faringitis karena gonore, biasanya karena kontak pada orogenital. Sementara faringitis kronis itu ada 3 bentuk. Ada yang faringitis kronik hiperplastik, faringitis kronik atropi, atau faringitis kronik spesifik. Biasanya dikarenakan luetika, ini karena kuman sifilis atau pada tuberkulosis. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Faringitis akut seperti ini, ya, etiologinya itu sampai 50% disebabkan oleh virus. Virus apa? Bisa virus influenza, virus parainfluenza, enterovirus, rhinovirus, dan adenovirus. Gejalanya bagaimana? Gejalanya umumnya tidak spesifik, ya. Mungkin kita semua sudah pernah mengalami faringitis. Biasanya rasa tidak enak di tenggorokan, ringan, ya, yang bisa berakhir beberapa hari. Pada sebagian kasus itu kita jumpai demam, tetapi umumnya demamnya juga tidak terlalu tinggi, disertai dengan malaise. Dan pada keadaan berat itu bisa mengakibatkan sakit tenggorokan yang lebih hebat sampai sulit menelan ludah, atau jika palatum udemnya itu batuk bisa iritatif karena ukulannya bisa mengenali pangkal lidah, ya. Jadi pada beberapa kasus yang berat itu bisa demam tinggi dan sakit kepala hebat, itu jika kasusnya berat. Pada pemeriksaan fisik kita akan lihat bahwa tampak dinding posterior faring hiperemis dan udem. Itu ciri khas untuk arah faringitis akut. Demam subfebris, nyeri tenggorokan, kemudian kita lihat faringnya edem, dindingnya hiperemis, itu umumnya adalah faringitis akut. Nah, berbeda dengan faringitis kronis. Umumnya pada kasus faringitis kronis, lagi-lagi gejalanya tidak nyeri menelan atau tidak demam. Umumnya, kalau faringitis kronis, lagi-lagi gejalanya adalah rasa mengganjal di tenggorokan. Jadi seperti tidak nyaman di tenggorokan, seperti ada yang menyangkut di tenggorokan. Itu ciri khas dari faringitis kronis. Apa ciri khasnya? Kita lihat lagi. Pada pemeriksaan fisik akan dijumpai penebalan dari mukosa dinding posterior faring, disertai dengan hipertrofi kelenjar limf dan lateral band yang menebal. Nah, ini boleh digarisbawahi, ya, penebalan lateral band. Jadi kalau mukosanya sudah menebal, itu kan berarti prosesnya sudah lama, maka dia adalah faringitis kronis. Bagaimana penata laksanaannya kalau faringitis kronis? Maka kita tentu cari dan obati infeksi kronisnya. Biasanya faringitis kronis itu ada disertai dengan infeksi yang dari hidung dan sinus paranasal yang berulang-ulang, maka itu yang diobati. Atau pada kasus-kasus tertentu kita lakukan pengobatan lokal kaustik dengan zat kimia. Dan yang paling bisa kita kerjakan adalah dengan simptomatik. Bisa dengan menggunakan obat kumur, gargarisma, ya, atau obat hisap yang untuk mengurangi rasa tidak nyaman di tenggorokannya tadi. Jadi penata laksananya seperti itu. Apakah kita perlu antibiotik? Kita perlu antibiotik kalau kita memang yakin faringitis akutnya tadi dikarenakan oleh bakterial. Kalau kita yakin faringitis akutnya dikarenakan oleh viral, jadi kita tidak perlu menggunakan antibiotik. Kita cukup pengobatan simptomatik, antipiretik jika demam, nasal dekongestan pada beberapa pasien bila ada tanda-tanda obstruksi tuba. Kemudian kita berikan obat kumur atau gargarisma, seperti itu. Oke, cukup jelas, tidak sulit. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang laringitis. Nah, laringitis tentu saja adalah suatu proses inflamasi pada laring, ya. Jadi laring itu kita bagi dari mulai epiglotis, supraglotis, kemudian plica vocalis, glotis, dan subglotis. Yang mana laringitis ini penyebab paling seringnya juga lagi-lagi adalah virus. Ya, influenza virus baik tipe A maupun tipe B, kemudian parainfluenza virus, rhinovirus, adenovirus, tidak jauh berbeda dengan etiologi pada faringitis, sama-sama didominasi oleh virus. Atau pada beberapa kasus
ini juga bisa dijumpai pada pasien-pasien yang banyak memakai suara yang berlebih-lebihan atau kita sebut dengan vokal trauma. Biasanya ditemukan pada kasus-kasus penyanyi. Jadi kalau soalnya adalah artis atau penyanyi, itu bisa ke arah laringitis. Yes. Nah, kemudian pada beberapa kasus itu juga disertai dengan infeksi bakteri. Walaupun tidak semua bakteri ya, yang paling utama itu yang paling kita khawatirkan adalah difteri. Nah, laringitis difteri itu salah satu yang cukup membahayakan. Nanti kita akan bahas ya. Bagaimana patogenesisnya? Jadi virusnya tadi itu akan masuk melalui inhalasi dan dia akan menginfeksi sel di epitel saluran napas yang merupakan epitel ciliated. Dan setelah virusnya itu masuk ke epitelnya akan mengalami udem. Jadi mukosanya akan udem disertai dengan infiltrasi sel-sel radang, sehingga terjadi udem dan hiperemis pada saluran nafas yang ada di dekat pita suara. Akibatnya pasiennya mengalami penyempitan. Jadi pita suaranya bengkak dan lumennya mengalami penyempitan. Dan ini akan mengakibatkan timbulnya gejala. Apa gejalanya? Umumnya gejalanya adalah suara yang serak. Jadi suara parau, suara kasar, itu sudah mengarah ke laringitis. Beda ya, kalau dia hanya nyeri tenggorokan saja, kita berpikir apakah dia tonsilitis atau laringitis, ya kan? Tetapi kalau sudah ada kata-kata di soal nanti disebutkan suara menjadi parau, suara serak atau suara berubah menjadi kasar, suara tidak keluar, itu berarti disebut dengan laringitis. Pada beberapa kasus yang berat, itu bisa sampai terjadi sesak napas dan stridor. Nah, klasifikasinya bagaimana? Seperti kita jelaskan tadi, penyebab nomor 1 laringitis adalah karena virus. Kemudian nomor 2 adalah karena bakterialis. Nah, sekarang ini cukup sering ditanyakan di ujian. Laringitis virus itu bisa tipenya pertama adalah laryngotracheitis virus yang kita sebut dengan nama Crohn. Nah, ini cukup sering ditanya di ujian. Kemudian laringitis saja dan laringitis karena herpes simplex. Sementara laringitis bakterialis ini bisa berupa laringitis difteri atau supraglottitis bakterialis yang disebut dengan epiglottitis. Nah, bagaimana membedakannya? Kita lihat di sini ya. Jadi ada yang kita sebut dengan laryngotracheitis atau kita sebut dengan Crohn. Nah, ini ciri khasnya di soal ujian itu anaknya akan batuk seperti menggonggong katanya ya. Jadi disebut dengan nama barking cough. Batuknya sangat berat seperti menggonggong. Nah, umumnya pasien-pasien ini itu kalau dilakukan fototoraks, foto radiografi itu akan tampak gambaran staple sign. Sementara yang juga sering ditanyakan di ujian itu nomor 1, nomor 2-nya adalah supraglottitis atau epiglottitis. Ya, ini umumnya dialami pada anak usia di atas 3-6 tahun dan ciri khasnya itu sampai ada drooling saliva, jadi air liurnya mengalir atau ngiler ya kata orangnya, dan dia dysphagia, jadi sulit menelan. Dan pada pemeriksaan radiografi kita akan jumpai thumb sign atau thumbprint sign. Nah, ini salah satu ciri khas dari epiglottitis. Ini harus diingat di ujian ya, ada 2 tipe yang sering ditanyakan. Yang pertama, laryngotracheitis, itu ciri khasnya adalah barking cough, batuk seperti menggonggong, atau nama lainnya Crohn. Umumnya karena virus dan gambarannya staple sign. Sementara kalau epiglottitis, dia itu sampai batuk yang dan sulit menelan, disertai dengan gambaran radiografisnya adalah thumbprint sign. Umumnya karena infeksi bakterial. Pemeriksaannya bagaimana? Tentu kalau kita mau memeriksa laring, kita lakukan pemeriksaan laringoskop, bisa indirect maupun direct. Ya, pada epiglottitis kita akan temukan edem pada epiglottisnya dan vocal cord-nya itu akan berwarna merah terang dan eritem. Terapinya adalah untuk mengurangi udem pada laring. Jadi umumnya kalau dia karena laringitis karena virus, biasanya akan self-limited. Jadi tidak harus dengan obat, bisa non-medikamentosa. Yang pertama apa? Vocal rest, tidak banyak berbicara atau bersuara. Apalagi kalau dia karena tadi vokal trauma, misalnya penyanyi atau guru yang terus-terusan bicara sepanjang dari pagi sampai sore, non-stop, itu harus vocal rest. Kemudian hidrasi, cukup berikan cairan, dan penggunaan uap lembab atau humidifikasi hangat atau dingin supaya memberikan rasa tenang atau lega di laringnya.
Pada beberapa kasus kita boleh berikan obat antipiretik jika demam, dekongestan ya untuk mengurangi rasa tersumbat kalau jika perlu ya, tidak harus, steroid oral jika memang sangat berat udemnya, dan pada infeksi sekunder itu kita dapat berikan antibiotik erythromycin ya, itu jika diperlukan. Indikasi rawat jika sudah ada epiglotitis atau stridor progresif, yang mana kita khawatirkan ini akan mengakibatkan sumbatan pada jalan napas, gawat napas. Apa tandanya? Pasiennya hipoksemia, gelisah, sianosis, pucat, itu berarti sudah tanda-tanda sumbatan pada jalan napas, sebaiknya dirawat. Dan terakhir kita akan bicarakan tentang modul influenza. Nah, ini yang terakhir, tidak sulit, sebentar saja. Influenza itu adalah infeksi saluran nafas akibat virus influenza. Nah, sekarang kita sering sebutkan batuk pilek itu ya, itu virusnya adalah virus influenza. Tetapi kita juga pernah dengar virus influenza yang membuat heboh dunia. Nah, apa bedanya kita akan lihat. Jadi influenza ini spektrum gambaran penyakitnya bisa dari yang sangat ringan, hanya batuk pilek yang sembuh dalam 2-5 hari bisa, tetapi bisa juga sampai mengakibatkan pandemi atau endemik yang sangat luas, yang sangat hebat. Itu juga bisa terjadi. Jadi virus influenza ini merupakan virus golongan famili Orthomyxopiridae. Ada 3 tipe. Nah, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Jadi influenza ini kalau tipe A itulah yang umumnya mengakibatkan epidemik atau pandemik. Sementara tipe B ini yang lebih lazim dijumpai. Ya, jarang mengakibatkan ledakan kasus seperti pandemik atau epidemik. Sementara tipe C ini agak diragukan patogenisitasnya. Nah, jadi epidemiologinya, jadi spektrum penyakitnya bisa sangat luas, dari mulai batuk pilek biasa sampai bisa mengalami pandemi. Nah, umumnya penyakitnya ringan, ya, semua orang mungkin pernah kena. Tetapi pada golongan-golongan tertentu dia bisa beresiko, bisa lebih berat, misalnya pada bayi atau pasien-pasien dengan gangguan jantung dan paru, atau usia lanjut dengan penyakit komorbid gagal ginjal atau post transplantasi dan lain sebagainya. Penyebarannya ini bisa 2, melalui droplet dan melalui airborne. Apa bedanya? Kalau droplet itu kumannya akan jatuh pada jarak 1-2 meter, dia akan jatuh mengikuti gravitasi atau ke tanah, sehingga kita cukup menjaga jarak kurang lebih 2 meter. Tetapi kalau airborne itu ukuran kumannya lebih kecil, sehingga dia bisa terbang melayang di udara lebih dari 5 meter. Jadi kurang lebih sampai lebih dari 5 meter dia bisa, itu airborne. Nah, beberapa influenza yang pernah mengakibatkan ledakan kasus, ya mungkin kita pernah dengar ada virus H1N1, ya kan, atau H2N2, flu Spanyol, flu Asia, flu Hong Kong, H3N2, atau H5N1, flu burung, itu semua adalah virus-virus influenza. Jadi virus H dan N itu adalah struktur antigen yang terdapat pada si virusnya tadi. Nah, jadi dia bisa dari spektrum gejala yang berat sampai pandemi, atau hanya batuk pilek biasa juga bisa. Spektrum gejalanya sangat luas. Gejalanya apa? Gejalanya bisa timbul tiba-tiba, demam, sakit kepala, menggigil, nyeri-nyeri otot, malaise, batuk pilek sebentar, sakit menelan. Kalau kita periksa agak hiperemis pada selaput lendir dan tenggorokannya. Nah, itu umumnya akan self-limited. Nah, penetrasan cukup istirahat dan pemberian cairan yang cukup. Pengobatan boleh diberikan parastamol, kemudian obat-obat simptomatik. Jika batuknya sangat mengganggu, tentu kita berikan obat-obatan antitusif atau golongan mukolitik. Antiviral apakah diperlukan? Kadang-kadang diperlukan. Misalnya pada kasus-kasus seperti flu burung, itu kita berikan antiviral. Apa golongan antiviralnya? Yaitu oseltamivir. Kenapa kita pilih oseltamivir? Karena oseltamivir ini struktur kerjanya dia merusak golongan bagian dari neuroaminidase yang ada di virus tersebut, yang merupakan struktur khas virus influenza. Jadi berbeda dengan COVID, ya, yang mana COVID itu strukturnya bukan neuroaminidase, sehingga oseltamivir bukan menjadi pilihan utama pengobatan pada COVID. Dia lebih cocok pada virus influenza, baik influenza A, B maupun C. Saat ini yang banyak diteliti adalah yang A dan B. Ya, jika disertai dengan infeksi sekunder, maka kita boleh berikan antibiotik. Baik, demikian habis demikian bimbingan modul untuk UKM PPD, modul faringitis, tonsilitis, laringitis, dan influenza. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada modul respirasi berikutnya yang akan membahas tentang asma,
kemudian bronkitis, bronkopneumonia, dan tuberkulosis. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.